Dengan satu kali baterai 18650 yang berkapasitas kurang lebihnya 1200 mAh, terus sudah saya coba nyalakan di semua modenya kecuali di mode blink, bila mana semuanya di total untuk lama menyala si senter ini itu kurang lebihnya 35 jam. Halo Senter Lovers dimanapun berada, ketemu maning karanyong ning Arek Oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Dimanapun kalian, apapun kondisi kalian, saya doakan semoga harimu penuh kedamaian. Yang sedang meriang semoga cepat sembuh, yang masih nganggur saya ucapkan selamat rebahan dan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah. Baik sahabat kreatif, ini adalah video kedua atau video part 2-nya dari senter gepeng atau senter warmet itu. Jadi bila mana kamu belum menonton video part pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Untuk video part keduanya silahkan simak video berikut ini. Nyala dari 100% sampai 0 sampai mati gitu ya, itu total menyala kurang lebihnya segini. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ketika di mode redup itu setelah power display-nya 00% itu masih mampu menyala, tapi untuk dari 0% sampai mati nggak saya timer ya, nggak saya stopwatch sehingga kurang paham, tidak saya sebutkan pada video biar nggak nipu ya, nanti dikira dari 0% sampai mati itu mampu menyala 1 jam, jebulnya cuma 1 menit. Nanti saya digebukin sama Gusti Allah. Kemudian setelah dinyalakan mode redup 8 kali LED-nya, saya charger. Terus saya coba nyalakan di LED GOP mode terangnya, karena memiliki LED GOP mode terang dan mode redup. Untuk mode terang LED GOP-nya dari 100% power display sampai 75% itu mampu menyala lebih kurang 2 jam 37 menit atau segini. Dari 75% sampai 50% mampu menyala lebih kurang 1 jam 19 menit atau segini. Jadi nanti segini-segininya itu banyak banget ya. Ini bila mana dijadikan giveaway, contohnya berapa kali saya mengucapkan kata segini pada video ini, wah mumet koin. Tadi dari 75 sampai 50, sekarang dari 50% sampai 25% power display. Lama menyala di LED GOP mode terangnya itu bertahan lebih kurang 12 menit atau totalnya segini. Kemudian dari 25% sampai 0% dan mati dapat menyala lebih kurangnya 11 menit. Sehingga total menyala LED GOP mode terang si senter ini itu lebih kurangnya segini totalnya ya. Kemudian saya charger ulang dan setelah full saya coba nyalakan di LED GOP mode redupnya, karena memiliki dua mode. Dari 100% sampai 75% power display itu lebih kurang menyala 4 jam 18 menit atau segini. Dari 75% sampai 50% mampu menyala 6 jam atau segini. Ini LED GOP di mode redupnya. Berhubung pada saat pengetesan di LED GOP mode redupnya kemarin itu pada malam hari gitu ya. Terus saya coba untuk bobo ganteng, bobo cantik gitu. Sehingga untuk pengetesannya saya hentikan di 40% power display. Kemudian di pagi harinya saya lanjutkan mengetes nyala LED GOP mode redupnya dari 40% sampai 25%. Itu mampu menyala lebih kurangnya 1 jam 42 menit atau segini totalnya. Kemudian dari 25% sampai 0% dan mati mampu menyala 2 jam. Sehingga total menyala LED GOP mode redup lebih kurangnya ya segini. Lebih kurangnya. Ini jangan dijadikan acuan, cuman ya saya usahakan 90% akurat lah. 80 sampai 90% akurat. Kalau mau 100% akurat ya kamu coba saja tes sendiri gitu ya, biar gak penasaran, karena memang untuk harganya juga cukup murah, 75 ribuan. Kemudian saya charger ulang, terus saya coba nyalakan di mode di LED GOP warna merahnya. Untuk LED GOP warna merah itu saya lakukan 2 kali pengetesan. Kenapa saya lakukan 2 kali? Karena untuk pengetesan yang pertama kali setelah 50%, harusnya di 25% itu saya catat untuk lama menyalanya ya. Tapi pada saat itu tidak saya catat, sehingga langsung saya bablaskan saja sampai mati gitu. Sehingga total menyala si senter ini di LED GOP warna merahnya menyala pertama kali gitu ya. Dari 100% power display sampai benar-benar mati itu kurang lebihnya mampu menyala segini sahabat kreatif, kurang lebihnya segitu.
Kemudian saya charger ulang, terus saya nyalakan lagi di LED cob warna merahnya. Dari power display 100% sampai 75%, mampu menyala lebih kurang 4 jam 5 menit atau segini. Dingin gatel. Sepet. Dari 75% sampai 50%, mampu menyala lebih kurangnya 3 jam 7 menit atau segini totalnya. Kemudian dari 50% sampai 25%, bertahan lebih kurang 18 menit atau segini. Dan terakhir dari 25% sampai 0% dan mati, mampu menyala lebih kurang 23 menit sehingga total menyala LED cob warna merahnya itu kurang lebihnya segini. Jadi ada perbedaan ya untuk lama menyala pertama sama kedua kali, tapi nggak begitu jauh. Terus karena senter ini kan memiliki power bank ini ya. Nah, ada soket power bank seperti ini. Ini juga saya uji untuk mencarger sebuah HP Xiaomi. Dari 60% baterai HP itu terisi 30%. Jadi totalnya itu 90% ya, 90%. Dari power display 100% itu sampai 32% hanya terisi 30% untuk mencarger HP Xiaomi. Terus setelah 32% untuk power displaynya itu, untuk bagian power banknya itu sudah tidak bisa mencarger baik HP maupun yang lainnya. Jadi mentok di 32%, mampu mengisi baterai HP 30%-an gitu ya. Setelah 32% itu nggak bisa mencarger lagi, terus pusing-pusing kon gue mikir ya. Nah, ini misalnya bingung ya diputer-puter saja, diulang-ulang saja untuk videonya ya. Jadi intinya dari 100% power display itu sampai 32% power display itu mampu mengisi baterai 30%-an ya. Dan 32% power display itu sudah tidak bisa mencarger baik HP maupun yang lainnya, center kah atau yang lainnya itu nggak bisa. Hanya mentok di 32%. Setelah 32% itu sudah mati untuk power bank-nya. Intinya gitu. Tapi setelah 32% itu masih mampu menyalakan si LED-nya ya, baik LED 8 kalinya maupun LED cob-nya itu masih bisa dinyalakan dengan daya di power display 32% setelah digunakan untuk mengecas gitu ya. Kalau pusing ya pusing ono lah. Ini untuk power bank-nya. Dan sekarang untuk lama pencargeran, ini yang saya catat untuk lama pencargeran itu hanya 3 kali. Sebenarnya lama banget, banyak banget ya untuk pengetesan pencargeran, tapi tidak saya stopwatch atau tidak saya timer gitu. Jadi cuma 3 kali yang saya kasih timer atau saya kasih stopwatch. Dari 0% setelah dinyalakan tadi 0% sampai 25% dengan charger 2 ampere ya. Ingat-ingat, dengan charger 2 ampere itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 25 sampai 26 menit. Terus dari 25% sampai 50% juga membutuhkan waktu yang sama, yaitu sekitar 25 sampai 26 menit. Sedangkan dari 50% sampai 75% memerlukan waktu lebih kurang 25 sampai 26 menit juga. Dan terakhir dari 75% sampai 100% power display membutuhkan waktu lebih kurang 60 sampai 61 menit atau 1 jam. Sehingga lama waktu yang dibutuhkan untuk mencarger senter ini yang saya stopwatch ya, pertama kali itu kurang lebihnya ya segini sahabat kreatif. Kemudian lama mencarger senter ini yang saya stopwatch di kedua kalinya itu kurang lebihnya segini. Jadi cuma beda berapa menit ya, bedanya 7 menitan ya, 7 menitan. Kemudian untuk pengecekan lama mencarger yang ketiga kalinya itu membutuhkan waktu kurang lebihnya segini. Dari pengetesan ketiga dan kedua itu cuma beda 6 menit ya. Intinya kurang lebihnya untuk lama pencargeran dengan charger 2 ampere itu ya 2 jam lebih lah, kurang lebihnya itu ya. Karena memang pada saat saya baca di deskripsi itu katanya fast charging gitu ya. Nggak tahu fast chargingnya memang bener-bener pengecasan cepat atau memang baterainya yang kapasitasnya rendah. Nah, ini untuk lama menyala sudah, lama pencargeran sudah, ini tinggal nunggu si power display-nya itu benar-benar 100%. Kemudian akan coba saya cek menggunakan alat ini ZB2L3 untuk
pengetesan real kapasitas baterainya dari si senter ini, senter atau power bank ya. Jare Kang Wahyu sih malah HT jare ya. Ini setelah senternya di charger full sudah 100% seperti ini. Nah, ini akan coba saya bongkar. Ini untuk bagian lensa depan atau plastik depannya atau kacanya seperti ini menggunakan mika atau plastik bukan kaca. Terus untuk reflektornya ini juga menggunakan plastik ya, bukan aluminium. Untuk PCB-nya seperti ini. Saya penasaran dengan LED-nya. Ini sepertinya untuk LED-nya itu apa ya? Kalau kamu yang paham untuk LED seperti ini silahkan berkomentar saja sahabat kreatif, ini menggunakan LED jenis apa dan merek apa. Saya kurang paham untuk jenis LED ini. Kemudian untuk bagian dalamnya, sebentar, ini masih ada solasinya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Jadi ini sesuai yang dikatakan pada boxnya, yaitu menggunakan baterai 18650. Di sini untuk baterainya ada tulisan 18650 3,7 volt 1500 mAh. Ini menggunakan bahasa Inggris karena saya mangane bulit, mangane pohong, jadi nggak bisa bahasa Inggris ya. Untuk bagian driver seperti ini, bagian driver sama bagian untuk penchargeran yang menuju ke power bank seperti ini sahabat kreatif. Untuk bagian displaynya ada di belakang bagian PCB ini. Jadi ini untuk drivernya atau modulnya cukup ya keren lah kalau menurut saya. Untuk pengatur arus LED bagian depan ini sepertinya menggunakan dua resistor ukuran R7 berapa ini? R750 ini ya sepertinya. Ini tak coba bongkar ya untuk bagian modulnya biar nggak penasaran juga. Ini seperti ini untuk bagian belakangnya. Ini untuk displaynya, power displaynya cukup kecil ini. Kabelnya kecil-kecil. Ini dari plus, oh ya, ini untuk pengatur arus bagian 8 kali LED-nya itu menggunakan dua buah resistor ini ya, untuk mengatur arusnya, mengatur tegangannya. Dan di sini masih disisakan satu buah wadah resistor SMD di sini. Jadi bila mana kamu ingin upgrade atau nanti bila mana saya masih ada kesempatan, ini tak coba saya tambah satu buah resistor dengan ukuran yang lebih kecil atau ukurannya sama kalau masih ada kesempatan loh ya. Nah, ini sudah dibongkar, sekarang tinggal dites atau dicek real kapasitas baterainya. Seperti biasa akan coba saya charger ulang menggunakan modul TP4056 yang di paralel agar lebih yakin bahwa baterainya itu sudah terisi penuh. Nah, di sini indikatornya sudah biru seperti ini. Nah, biru ya. Nah, biru. Dua-duanya sudah biru menandakan bahwa baterainya itu sudah terisi full. Di sini nggak kelihatan ya. Nah, ini 4,14 untuk voltasenya. Ini kan coba saya set di 30 saja biar cepat ya sahabat kreatif. 30. Kemudian saya mulai. Baik sahabat kreatif, ini setelah menunggu beberapa saat ya, ini untuk pengecekan kapasitas baterainya ini sudah selesai. Ini untuk hasil realnya itu segini sahabat kreatif. Nah, berapa ini enggak kelihatan ya, bentar. Realnya kurang lebih 1243 mAh. Kalau dari baterainya itu tertulis 1500 mAh sahabat kreatif. Jadi kurangnya ya kisaran 257 mAh kurangnya ya. Kalau di sini 1500 mAh.
Ini saya charger ulang menggunakan TP4056. Nanti setelah kedua indikator ini berwarna biru sudah full, akan coba saya tes real kapasitasnya di 2,7. Kedua indikatornya sudah full, ini ya, sudah biru semua. Di sini untuk voltasenya 4,15. Ini tak setting di 2,7. Baik sahabat kreatif, setelah menunggu beberapa saat untuk cek real kapasitas baterainya di settingan 2,7, ini sudah selesai. Ini hasilnya mendapatkan 1267 mAh. Jadi estimasi 1500 mAh itu enggak real ya. Realnya ya kurang lebih 1200-an. Ini nambah sedikit daripada settingan di 3,0. Maka dari itu saya sering mengatakan bahwasanya hasil pengujian itu jangan dijadikan acuan, tapi saya berusaha ya 80-90% akurat dengan cara seperti ini karena saya cuma punya alat yang seperti ini. Bila mana ingin akurat 100%, silakan kamu coba cek sendiri saja. Di sini saya hanya memberikan referensi yang sekiranya tidak membodohi para penonton sahabat kreatif. Ini untuk hasilnya 1267. Jadi anggap saja kapasitas real dari baterai ini ya 1200-an sahabat kreatif. Dengan satu kali baterai 18650 yang berkapasitas kurang lebihnya 1200 mAh, terus sudah saya coba nyalakan di semua modenya kecuali di mode blink, bila mana semuanya di total untuk lama menyala si senter ini itu kurang lebihnya 35 jam. Baik Senter Lovers, untuk review senter ini saya rasa sudah cukup lengkap, dimulai dari lama menyala di semua mode kecuali mode blink, terus cek kapasitas baterai, lama penchargeran, serta test root di kegelapan malam. Untuk hasilnya seperti itu tadi. Sekarang tinggal kesimpulan, kelebihan dan kekurangannya, karena memang sebuah produk baik itu senter ataupun produk yang lainnya itu mestinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga untuk kelebihan si senter gepeng ini itu desainnya cakep, ringan, dan fiturnya juga lumayan. Dimulai dari power banknya ini berfungsi, serta ditambah power display, serta ini tombol yang bagian bawahnya ada indikator. Terus ada pen clipnya sehingga menambah senter ini terlihat cukup garang meskipun bodinya terbuat dari full ABS. Kemudian untuk bagian boxnya itu tidak ada embel-embel atau tidak ada parameter produk ya sahabat kreatif, sehingga saya simpulkan untuk senter ini itu nggak banyak gimmick. Tidak seperti senter pada konvensional umumnya yang biasanya itu mengikut sertakan misalnya nyala bisa sampai 1000 jam, terus kapasitas baterainya misalnya lo ya, kapasitas baterainya 15 Ah misalnya. Itu kalau untuk senter ini enggak ada sama sekali, cuma ada gambar-gambar serta tulisan seperti ini. Kemudian untuk harganya juga cukup murah, cuma 70 ribuan. Bagian baik LED depan, terus driver serta baterai juga bisa di-upgrade tipis-tipis. Adapun kekurangannya yaitu power display dan LED indikator bagian bawah tombol itu terlalu terang sehingga mengurangi efisiensi nyala di baik LED utama maupun LED kopnya. Yang misalnya seharusnya nyala 10 jam, karena ada power display serta LED indikator yang terlalu terang, kalau menurut saya itu ya mungkin hanya nyala di 8 atau 9 jaman saja mungkin ya. Terus ada LED warna merah di bagian LED kopnya ini. Nyala warna merah kalau sepengetahuan saya itu digunakan untuk militer yang bertugas di malam hari, misalnya digunakan untuk membaca agar tidak begitu mengganggu. Intinya tidak terlalu bermanfaat untuk LED yang berwarna merah, karena pada saat saya coba letakkan dengan jarak 5 meter, nyala di LED kop warna merahnya yang berkedip itu nggak terlalu terang, apalagi bila mana di sini kan keterangannya gambarnya seperti ini. Untuk emergensi ya, bila mana diletakkan di pinggir jalan yang sekiranya masih ada penerangan itu, kalau menurut saya ya mungkin cuma dikira kunang-kunang saja mungkin. Itu tok ya untuk kekurangan dan kelebihannya. Jika ada tambahan baik di kekurangan maupun di kelebihannya, silakan tambahkan saja di kolom baku hantam sahabat kreatif. Saya selaku pemilik channel Ngawur Plus Gemblung serta ketua dari sekte kampret atau codot pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.
Saya selaku pemilik channel ngawul, kok ngawul? Saya selaku pemilik channel cangkem kampret atau sodot pamit undur diri. Astagfirullah. Aku pemilik channel ngawul. Alah, monyet. Tuh. Aku pemilik channel ngawul. Saya selaku pemilik channel ngawur plus gemblung. SA saya, ya saya, SSE ala LULU selalu. Selaku. Saya selaku pemilik channel ngawur plus gemblung serta ketua dari sekte kampret atau codot pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap ngawur.